Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Masih bersama Ibu Ria dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester ganjil. Adapun materi kita kali ini yaitu mengidentifikasi jenis teks deskripsi. Setelah di pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari mengenai apa itu teks deskripsi, tujuan, isi, dan ciri-ciri teks deskripsi itu sendiri. Nah, sekarang kita akan lebih memperdalam lagi mengenai jenis-jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi dibagi menjadi dua. Yang pertama, teks deskripsi ditinjau dari bentuknya. Dan yang kedua, teks deskripsi ditinjau dari kemandiriannya. Adapun pengertian dari teks deskripsi ditinjau dari bentuknya dibedakan menjadi dua kategori, yaitu teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks dan teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain seperti cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Apa sih teks deskripsi berdiri sendiri? Nah, teks deskripsi berdiri sendiri itu maksudnya ya teks deskripsi itu sendiri seperti yang sudah pernah kalian baca. Misalnya tentang Bagas Kelinciku, tentang Ibu Inspirasiku, Ayah Panutanku. Nah, itu adalah jenis teks deskripsi yang berdiri sendiri. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa deskripsi yang menjadi bagian teks lain. Nah, itu maksudnya yaitu yang ada di dalam cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Teks deskripsi berdasarkan kemandiriannya dikembangkan menjadi tiga jenis, yaitu 1. Teks deskripsi spasial, 2. Teks deskripsi subjektif, dan yang ketiga, teks deskripsi objektif. Yang pertama kita akan membahas pengertian dari teks deskripsi spasial. Nah, di dalam paragraf ini dibuat berdasarkan ruang dan waktu. Nah, artinya dalam paragraf ini kamu bisa menjelaskan suatu ruangan dari berbagai penjuru, baik itu dari luar, dalam, atas, atau bahkan bawah. Kamu bisa memberi penjelasan tentang keadaan ruangan, apakah gelap, terang, pengap, berdebu, bersih, rapi, kotor, dan sebagainya. Selain keadaan ruangan, kamu juga bisa menggambarkan apa saja yang ada di dalam ruangan tersebut, mulai dari jenis-jenis benda di dalam ruangan hingga tata letaknya. Kamu harus bisa menjelaskan ruangan dan isinya tersebut dengan sangat detail dan spesifik, sehingga pembaca seolah-olah merasakan apa yang ada di dalam ruangan tersebut dan merasakan kehadirannya dalam ruangan tersebut. Nah, jadi kamu harus menjelaskan dengan rinci ya, maksudnya ya, dengan rinci apa itu ruangan, ya, apa saja yang ada di dalam ruangan tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut tentang teks deskripsi spasial. Nah, di sini ada sebuah ruangan kamar ya, tentu saja. Setelah ini akan ada penjelasan mengenai ruangan kamar ini. Silahkan kalian bayangkan sendiri ini. Ini kamarnya, ya cukup ya. Nah, kamar berukuran 7 x 8 meter itu sangat nyaman ditempati.
Dindingnya dicat warna kuning dengan beberapa stiker tembok bertema kartun menghiasi. Sebuah sofa berwarna merah diletakkan di pojok ruangan beserta lampu hias yang terdapat di kedua sisinya. Nah, tadi kita bisa lihat ya, ada sebuah sofa, kemudian cat warnanya kan warna kuning, ada stiker-stiker atau gambar yang menghiasi ruangan tersebut. Tadi bisa kelihatan kan? Nah, kemudian dijelaskan lagi, di sisi kanan kamar terdapat TV 32 inch yang bertengger manis di atas rak TV berbahan kayu jati. Di atas rak TV tersebut juga terdapat PlayStation, DVD player, dan pengeras suara. Agar terlihat lebih manis, di sudut rak TV diletakkan pula akuarium kecil berisi ikan. Berseberangan dengan rak TV, di sisi kiri kamar, terdapat rak buku lumayan besar. Rak buku tersebut memuat banyak buku, mulai dari komik, novel, pelajaran, kamus, bahkan ensiklopedia. Agar ruangan tidak tampak membosankan, ada pula pot tanaman palsu tepat di sudut ruangan samping rak buku. Kehadiran sebuah AC 3/4 yang bertengger di atas rak buku tentu menambah nilai kenyamanan di dalam kamar yang tersebut. Nah, sudah cukup jelas kan anak-anak? Jadi dalam teks deskripsi spasial ini kalian harus menjelaskan dengan rinci ya apa saja yang ada di dalam ruangan tersebut agar orang lain yang membaca bisa membayangkan ya apa yang ada di dalam ruangan tersebut. Oke? Kita lanjutkan dengan jenis teks deskripsi yang kedua berdasarkan kemandiriannya. Yang kedua itu ada paragraf deskripsi objektif. Nah, sesuai dengan kata objektif, paragraf deskripsi objektif ini merupakan teks yang berisi gambaran sesuatu secara objektif atau apa adanya. Penulis tidak lagi menambahkan opini atau pendapat pribadi untuk melengkapi paragraf ini. Kita lihat contohnya ya. Nah, di sini bisa kalian lihat gambar di belakang itu adalah sebuah candi yang terkenal di Indonesia, ya, yaitu Candi Borobudur. Nah, salah satu candi tertua di Indonesia adalah Candi Borobudur yang ada di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi Borobudur ini merupakan situs purbakala Indonesia yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Buddha. Candi ini dibangun pada sekitar tahun 800 Masehi. Candi yang berbentuk stupa ini terdiri dari 6 teras berbentuk bujur sangkar dengan 3 peralatan yang melingkar di bagian atasnya. Stupa utama Candi Borobudur terdapat di tengah-tengah bangunan dan dikelilingi barisan stupa melingkar sejumlah 72 stupa. Di dalam stupa tersebut terdapat arca Buddha yang sedang duduk bersila dengan posisi teratai sempurna. Lebih spesifik lagi, dinding-dinding Candi Borobudur ini dihiasi oleh lebih dari 2000 panel relief dan 500 arca Buddha. Nah, kalian bisa membandingkan kan anak-anak dengan teks deskripsi yang pertama tadi, ya. Nah, kalau kita lihat di sini teks deskripsi objektif itu lebih bersifat apa yang terjadi sesuai dengan kenyataan, ya, atau sesuai apa yang ada di tempat tersebut. Jadi tanpa ditambahkan pendapat pribadi. Jelas ya anak-anak. Lanjut kita ke yaitu paragraf deskripsi subjektif. Nah, kalau yang satu ini merupakan kebalikan dari paragraf deskripsi objektif. Kenapa? Karena paragraf deskripsi subjektif ini justru mengharuskan penulis untuk
menggambarkan keadaan sesuai dengan apa yang dilihat dan dirasakan penulis. Dengan kata lain, penulis sangat boleh untuk menulis pendapat atau opini pribadinya dalam menjelaskan sesuatu. Nah, jadi kalian di sini diminta untuk menjelaskan pendapat kalian tentang sesuatu. Ya, kita lihat. Di sini contoh deskripsi subjektif berisi tentang Ibu Dewi. Ibu Dewi ini adalah salah satu guru favoritku di sekolah. Biasanya saat mengajar, Ibu Dewi menggunakan kacamata berbingkai kotak hitam dengan rambut sebahu yang diikat rapi. Sebagai guru matematika, Ibu Dewi selalu mengajar di papan tulis, menggunakan garis, supaya bisa lebih menjelaskan dengan baik. Sebagai seorang ibu yang sudah melahirkan 2 orang anak, tubuh Ibu Dewi terbilang masih cukup ramping seperti anak muda. Itulah mungkin mengapa sebabnya tak jarang banyak orang yang menyangka kalau Ibu Dewi adalah guru muda yang baru saja lulus kuliah. Padahal, kenyataannya Ibu Dewi sudah mengajar di sekolahku sekitar 10 tahun. Nah, itu adalah contoh teks deskripsi subjektif ya anak-anak. Jadi, kalian di sini dituntut untuk menyampaikan hal yang bersifat pribadi atau pendapat kalian tentang seseorang, tentang suatu ruangan ya. Jadi kalian bisa menjelaskan dengan menurut perasaan kalian sendiri. Dengan bilang ya agak sedikit gimmick ya, atau lebih detail lagi tentang ini. Jelas ya? Nah, demikianlah tadi pembahasan kita mengenai jenis-jenis teks deskripsi. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat untuk kalian. Nanti setelah ini akan Ibu sampaikan nomor kerja peserta didiknya yang mana di dalam LKPD tersebut terdapat soal-soal yang harus kalian kerjakan ya berdasarkan materi kita hari ini. Cukup sekian untuk video Ibu kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat dan berjumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.